Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk memulai dengan tugas pembelajaran, dan pembelajaran kita hari ini adalah tema 6, subtema 1, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelum kita belajar, apakah anak-anak semua siap? Siap. Semua sehat? Sehat. Baik. Ada yang tidak hadir? Ya, ada yang tidak hadir? Ya. Berapa orang? Dua. 2. Berarti ketidakhadiran ada berapa persen? 14. 14. Oke, tepuk tangan buat teman yang menjawab. Orang percaya, kita akan awali atau mendahulunya dengan doa. Begitu, semua duduk dengan tenang, dengan rapi, untuk kita mengangkat hati, memohon kekuatan, penyertaan daripada Tuhan agar memampukan kita sepanjang pembelajaran yang akan berlangsung di pagi hari ini. Itu saya minta kesediaan salah seorang siswa atau siswi untuk menghantar kita dalam doa saat ini. Saya persilakan. Ya, silakan habis sigap doa. Berdoa dimulai. Mari kita sambutkan doa. Mari kita berdoa. Kami bersedia sampai selama. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut, pastikan bahwa di depan anak-anak sekalian tidak ada sampah yang berantakan. Atau silakan kemasi diri Anda. Semua yang belum rapi silakan dirapikan, yang kotor silakan dibersihkan. Lalu kembali pada posisi duduk untuk kita memulai pembelajaran di hari ini. Ya, silakan. Pagi hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran sebagaimana yang sudah Pak sampaikan tadi. Muatan mata pelajarannya itu bahasa Indonesia, khususnya pada tema 6, yaitu cita-citaku, dan istimewa pada subtema 1, aku dan cita-citaku, dan hari ini merupakan pembelajaran yang kedua. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Begitu saya persilakan kepada anak-anak sekalian, semua berdiri pada tempatnya masing-masing. Silakan. Ya. Kami berjanji padamu, Negeri. Kami berbakti. Pernahkah anak-anak melihat teman belajar, maksudnya ketika ada di sekolah atau ada di suatu perlombaan, melihat sesama atau teman dimaksud tadi membaca puisi? Pernahkah melihat ada orang yang membaca puisi? Pernah? Pernah. Sudah berapa kali? Sudah berulang-ulang kali? Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah berulang-ulang kali berarti dan ketika
anak-anak mendengar, ada perasaan apa yang muncul dalam diri? Ya, hal yang pertama rasa senang. Hal yang berikut, ada perasaan apa lagi? Ya, bahagia. Bahagia atau senang. Oke. Apa lagi? Ya, bersyukur. Ada perasaan apa lagi? Ya, ada rasa termotivasi atau terdorong untuk berlaku seperti teman yang tadi atau tidak, untuk menjadi orang yang selalu tampil di depan untuk membaca puisi. Pernah ada rasa itu atau tidak? Pernah? Ya. Terima kasih. Silakan tepuk tangan. Kalau sudah pernah melihat, sudah pernah mendengar, itu sering terjadi di mana? Terjadi di mana? Ya, belajar puisi atau melihat teman atau sesama membacakan puisi ketika ada di mana? Di lingkungan mana? Ketika dalam suasana, ketika dalam suasana belajar. Baik, terima kasih. Jadi berarti anak-anak sekalian sudah tahu bahwa materi pembelajaran kita hari ini tentang bahasa Indonesia. ya, buat mata pelajarannya bahasa Indonesia, tetapi materinya tentang apa? Cita-cita. Ya, cita-cita. Atau biasa disebut bilang apa? Ya, aku dan cita-citaku, itu sebagai tema dan subtema pembelajaran kita. Tapi materi yang mendasar itu ialah puisi. Oke. Ya, jadi pembelajaran kita dengan tujuannya itu ada 4. Tujuan yang pertama, melalui tayangan video yang akan diputarkan oleh host sebentar, atau yang akan ditonton oleh anak-anak sekalian, diharapkan agar anak-anak sekalian dapat menentukan rima dan amanat yang ada di dalam dalam puisi yang disajikan atau yang ditayangkan. Lalu yang kedua, melalui video pembelajaran yang ditonton, anak-anak sekalian dapat menganalisis rima dan amanat puisi yang disajikan. Lalu tujuan yang ketiga, melalui tayangan video pembelajaran tentang puisi, anak-anak sekalian dapat membuat puisi dengan hasil karya sendiri, dengan tulisan yang baik dan benar, baik dalam hal ini rapi dan jelas terbaca. Lalu setelah itu anak-anak duduk dalam kelompok untuk membuat proyek bersama, mulai merumuskan puisi di kelompok kerja masing-masing. Bisa? Bisa? Oke, siap untuk kita memulai. Host, silakan. Perhatikan ke layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sudah siap belajar ya? Nah, kali ini kita akan belajar tema 6, tema 1, pembelajaran 2. Pernahkah kalian membaca puisi? Puisi apa yang kalian baca? Di sini Bu Guru mempunyai puisi yang berjudul Cita-citaku, ciptaan Angelica. Mari kita baca bersama-sama.
Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Coba adik-adik perhatikan bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Nah, bunyi vokal akhir pada baris puisi disebut dengan rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya A, I, atau lebih dikenal dengan A, B, A, B. Rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama, seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir A, B, A, B. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Langkah-langkah dan cara membuat puisi. Langkah-langkah dan cara membuat puisi, yaitu anak-anak pertama akan menentukan dia punya tema, lalu tempat atau objek yang diamati, atau waktu dan tempat untuk melakukan pengamatan, atau bisa juga ketika berkunjung ke berbagai tempat dan melihat berbagai hal penting, anak-anak bisa menuangkan atau mengekspresikan itu lewat sebuah puisi, dan atau ketika dalam suasana libur, menikmati libur ke kota, mungkin di sana melihat berbagai penataan kota yang begitu indah, arus transportasi yang begitu ramai, dan juga suasana pasar yang begitu ramai, tersedia berbagai macam kebutuhan pokok, kebutuhan hidup sehari-hari, dengan transaksi jual beli yang berlangsung di pasar, ada kegiatan tawar menawar, anak-anak bisa, atau juga ketika berkunjung di berbagai tempat perkantoran, di sana melihat berbagai bangunan yang begitu megah, besar, dan indah, halamannya yang begitu mempesona, membuat kami tertarik, bisa diekspresikan dalam sebuah puisi. Ya, atau ketika berkunjung sampai di tempat-tempat perkantoran, ada yang termotivasi untuk menjadi bupati kah, ini kan cita-cita, mau menjadi bupati kah, menjadi camat kah, menjadi gubernur kah, atau bisa juga menjadi presiden, bisa menjadi dokter, bisa menjadi guru. Ya, itu cita-cita. Setiap bait pada baris-baris terakhir vokal tadi dalam puisi disebut bilang apa? Lima, betul. Tepuk tangan buat teman. Selanjutnya silahkan duduk dalam kelompok yang rapi, dikoordinir oleh masing-masing ketua kelompok untuk memimpin jalannya kegiatan proyek, dalam hal ini menulis puisi. Anak-anak siap? Siap. Ya, sebelum itu ada LKPD yang Pak Guru sediakan. LKPD-nya yang ini, silakan anak-anak menulis mulai dari nama kelompok. Kita sepakat yang hadir hari ini ada 14 orang, jadi dibagikan dalam tiap kelompok. Di kelompok 1, 2,
3. Ya, meja pertama, meja kedua, dan ketiga. Ya, jadi 3 kelompok. Silakan. Tugas pertama itu menyelesaikan LKPD yang ada, yaitu menulis nama kelompok, terus nama-nama anggota. Urutan termudah atau paling pertama, tulis nama ketua kelompok dari dahulu. Atau urutan nomor 1 itu nama ketua kelompok. Ya. Jadi di dalam kelompok silahkan sepakat atau berembuk siapa yang akan menjadi ketua kelompok, atau siapa yang akan menjadi jenderal kelompok untuk mengatur jalannya penyelesaian tugas proyek. Sudah mengerti? Sudah. Ya, siap untuk bekerja? Siap. Setelah itu, sesuai dengan hasil tayangan di slide tadi yang sudah diputarkan oleh host, silakan mulai menulis puisi dari judul sampai pada bait yang terakhir. Ya, silakan Pak Guru bagikan. Tapi sebelum itu kelompok 1 diketuai oleh siapa? Oleh Nona Luna. Kelompok 2 diketuai oleh Nona Linome. Kelompok 3 oleh siapa? Nyom minum. Sepakat baik-baik. Sebab tugas selanjutnya ialah setelah mengisi LKPD ini, dari tiap kelompok akan ada perwakilan yang akan maju ke depan. Dan ketika teman maju, akan akan bertemankan teman-teman yang ada. Lalu ketika sudah ada di depan, yang merupakan perwakilan akan membacakan hasil kerja di dalam kelompok kerja. Bisa? Bisa? Bisa. Semangat dong. Ya. Jadi nanti tulis mulai dari judul puisi, terus pengarangnya siapa, lalu mulai masuk pada bait 1, tulisan bait 1, 2, dan seterusnya sampai selesai. Ya. Waktu yang kita pakai atau pergunakan untuk menyelesaikan tugas ini yaitu selama 30 menit dari sekarang, dan setelah menyelesaikan tugas tersebut, waktu yang akan dipakai untuk pelaksanaan tugas berikutnya atau selanjutnya yaitu presentasi, waktunya 15 menit. Silakan tulis nama kelompok, ya, tulis masing-masing mulai ditulis oleh sebenarnya ada sekretaris di dalam kelompok kelana. Jadi oleh sekretaris itu yang bertugas untuk menulis. Ya, yang lain juga diperkami supaya nanti sebentar kami sama-sama tidak nanti kami tertinggal. Kelompok anggrek, kamu matahari, itu di kelompok matahari. Apa itu dia? Kelompok 4 matahari, kelompok 3 melati, kelompok 2 mawar, dan kelompok 1 anggrek. Anggrek dan
hebat. Guru tanpa pamrih berbagai ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah akan mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Ya, terima kasih kelompok anggrek. Tepuk tangan buat kelompok anggrek. Terima kasih, sudah luar biasa sudah masuk kembali. Selanjutnya kelompok mawar. Maju sudah. Betul di kelompok kamu ada membuatnya ada apa? Ya. Silakan. Puisi, tukang pos, engkau mengayuh sampai jalan, tak takut panas atau hujan. Kau mengantar sampai tujuan, miskin dan kaya tak aku bedakan. Baik, tepuk tangan buat kelompok mawar. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih. Kelompok 3 yaitu kelompok melati. Ya, pemegang teks puisi dari tengah, yang sisanya dari sisi kiri dan kanan. Silakan. Puisi, cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang tentara. Tentara adalah pejuang di garis depan. Tentara tanpa pamrih berbagai jasa. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atau kelompok melati. Beri aplaus atau tepuk tangan yang meriah kepada kelompok. Dan yang terakhir kita akan saksikan presentasi hasil kerja dari kelompok 4 yaitu kelompok matahari. Silakan. Yang puisi dari tengah, silakan yang lain dari sisi kiri dan kanan. Silakan. Hidup penuh warna. Karya Dekaritas. Bukit-bukit itu membiru dari daun laut. Itu pun membiru. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah. Keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda, bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok matahari. Lalu sebagai tindak lanjut, hari ini kita belajar tentang membuat puisi dengan semangat yang ada. Harapan Pak Guru, tolong kembangkan itu sebagai satu bakat, ya, sebagai satu bakat yang akan dimiliki khusus oleh anak-anak sekalian secara pribadi, menjadi penulis yang handal, penulis yang terkenal, lalu
dihargai oleh setiap pembaca, setiap pejabat pemerintah, khususnya di bidang pendidikan maupun pemerintahan ya pada umumnya. Terakhir, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini melalui proses pembelajaran, kita akan tetap mewujudkan, menyatakan rasa nasionalisme kita, bentuk atau tanda cinta terhadap negeri tercinta, dalam hal ini negara Republik Indonesia, khususnya daerah Nusa Tenggara Timur yang sementara kita berdomisili di dalamnya. Kita akan melakukan atau mempersembahkan lagu daerah, salah satu lagu daerah dari provinsi kita, yaitu Bolelebu. Silakan berdiri di tempatnya, kita sama-sama melakukan lagu tersebut. Bolelebu. Oh, ya, siap. Perhatikan iramanya ya, dengan tidak boleh mendahului belakang. Harus kita menyanyi dengan musik. Silakan salah seorang maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Kita yang lain boleh duduk di tempatnya dengan rapi, pasang sikap doa masing-masing untuk kita berdoa dan berdoa di sini. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mulia dan makasih, sekarang kami mau pulang, kiranya semua kami sampai selamanya. Amin. Terima kasih, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih buat kita sekalian yang sudah berkenan hadir di hari ini dalam hal membantu kami dalam kelancaran kegiatan di hari ini, baik sebagai host. Tuhan menolong kita sampai bertemu kembali. Selamat siang. Mari berjumpa tangan Prabu.